Di ruang sidang menyampaikan kalau Bapak Profesor Dr. Sibuan juga menjadi saksi silakan, karena akan makin terungkap apa pemalsuan yang telah terjadi. Yang hadir, silakan menggugat pasanya ya. Saya prinsipal yang Pak Sugdi satu saja sendiri yang Bapak dari tergugat satu, tergugat satu dan tergugat tiga, terus kedua tiga ya. Ya. Jadi gini Bapak, tadi kami berdua Pak Pandi selaku ketua majelis, beliau sedang hadir dengan Pak Sakit. Dia menyampaikan ke saya benar domisili. Jadi tanggal ini hari Rabu Pak. Jadi ya, berarti katakan 12 Tanggal 29 hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 akhirnya apa ini? Seharusnya kan hari ini kami sebagai tergugat satu menghadirkan saksi, karena saksinya berhalangan. Untuk mempersingkat waktu, untuk tergugat satu kita cukupkan, jadi beralih ke tergugat tiga. Oh jadi rencana tergantung mau mengajukan saksi juga? Kami tergugat tiga mengajukan ahli. Ahli ya? Ya, berarti sesuai 2 minggu yang ya, berarti hari ini untuk saksi dari panjangan tergugat satu tidak jadi. Tapi nanti di 29 itu ahli di panjangan. Berapa orang? Tergugat tiga. Berapa orang? Rencana satu orang. Satu orang ya? Ya baik Pak. Izin Yang Mulia menyampaikan, seperti minggu lalu saya sampaikan sidang-sidang sebelumnya juga janji 5 saksi, hanya 2. Yang lalu juga saya sampaikan jangan sampai nggak hadir, nyatanya juga hari ini tidak hadir itu. Iya, saya malah menyampaikan gini Yang Mulia, meskipun tidak lazim, saya mempersilakan kalau ada karyawannya, saudaranya, bahkan Bang Oto juga kalau bersedia jadi saksi nggak apa-apa, karena peristiwa ini sudah 7 tahun berturut-turut Yang Mulia. Saya sampaikan maksudnya familinya, keluarganya, saudaranya, karyawannya silakan lah. Iya, karena main-main Yang Mulia. Sebelumnya pakai. Saya sampaikan Yang Mulia supaya didengar. Amanah saya terima. Siap. Menunda persidangan ke tanggal 29 Maret 2023. Tergugat satu nyata tidak ada saksi lagi. Berarti untuk sidang selanjutnya ada ahli dari tergugat tiga. Siap Yang Mulia. Yang penting saya sudah sampaikan juga ya. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Pak. Ini. 753 Bapak, pokok sama ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mari Bapak, ini monggo. PT Bumi Energi Etam ada ya? PT Cakra. Baik, sama ini. Seperti minggu lalu kan saya sampaikan pasti tidak hadir. Nanti kita lanjutkan di luar bahwa nyata kan pernah hadir ahli lain. Peristiwa ini sudah 7 tahun. Lanjut. Tergugat dan tambah dari P ya. Pak Oki, dari hasil sidang penundaan tadi gimana menurut komentar Pak? Ya seperti tadi saya sampaikan di ruang sidang juga, memang sudah saya duga ya apa artinya mereka tidak akan menghadirkan saksi seperti pada persidangan di perkara 218. Dan tadi di ruang persidangan saya sampaikan perkara ini bersama mereka menggunakan jasa kantor hukum Oto Hasibuan tuh sejak 2017, jadi sudah berjalan 7 tahun. Bisa disorot ini, mereka mengirimkan surat kepada kepala LKPP ya, padahal kami sedang merencanakan mengundang beliau untuk hadir karena memang bisnis segala macam bisnis kan melalui LKPP, dan itu di tahun 2017. Ini gangguan yang pertama, dan mereka memang menggunakan jasa kantor hukum Oto Hasibuan terus ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian memang banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mereka diduga melakukan keterangan palsu, termasuk ini saya ambil supaya nggak terlalu tebal, bisa disorot. Memang ini perkaranya 633 ya, perkara 633 2018 di Pengadilan Jakarta Selatan yang saya bilang menggunakan dokumen palsu. Keterangannya juga palsu-palsu. Kita bisa lihat keterangan Pak disorot sini, Gunawan Hidayat Cokrojoyo, kelihatan ya, kelihatan di sini bahwa di halaman itu 23, ini 24, di sini diterangkan bahwa saksi merupakan salah satu pendiri Apomindo. Ini bohong, ini tidak benar, keterangan palsu. Pak Hidayat itu bukan salah satu pendiri. Kemudian lanjut juga kemarin dia bilang tidak ada, tidak mau tahu. Padahal di sini kan bahwa tanpa sepengetahuan DPA, caretaker, pihak-pihak
mengaku Akomindo tersebut menyelenggarakan Munas Solo. Berarti kan memang ada, kami bukan tidak ada, kami ada keterangan-keterangan tapi dianggap tidak ada. Kemudian lagi juga keterangan dari Pak Kris Iwan Japari ya. Kris Iwan Japari juga di sini ada sebagai saksi di perkara ini di halaman 26. Beliau juga menerangkan kan sebetulnya ada, mereka bilang tidak mau tahu atau tidak mau tahu, padahal mereka juga sudah melakukan beberapa kali rekonsiliasi, bahwa di sini tulis ya bahwa meskipun telah dilakukan rekonsiliasi dan memakan waktu yang lama, namun rekonsiliasi tersebut tidak terwujud. Oleh karenanya caretaker bersama dengan DPA menyelenggarakan Munaslup pada tanggal 2 Februari 2015. Kuncinya di situ, tapi pada intinya adalah memang ada peristiwanya, bukan kami tidak ada, tapi pada kemarin sidangnya kan selalu menyatakan tidak ada. Dan yang menariknya juga Pak Rudi, mereka juga menyampaikan kan menyerahkan dengan sukarela, bahkan disampaikan oleh Pak Kris Japari bahwa di hadapan notaris. Padahal kan tadi saya ulangkan yang berita yang lalu bahwa ada ini pembekuannya itu dilakukan oleh pengacara ya, advokat Kailimang N. Ponto, itu pembekuannya, kemudian ada somasinya, ada somasi kedua. Jadi sangat tidak benar yang menyatakan itu secara sukarela, apalagi di depan notaris. Selanjutnya juga Rudi Rusdia yang benar-benar terpilih ya, di sini kan sudah hadir juga di Pengadilan Jakarta Selatan dan menyatakan bahwa saksi adalah mantan Ketua Umum Akomindo hasil Munaslup Akomindo tahun 2011. Dia sudah menyatakan diselenggarakan oleh caretaker, dan juga kemarin katanya dia mengundurkan diri untuk buat organisasi baru. Di sini kan disampaikan bahwa tahun 2016 saksi mengundurkan diri karena sudah tidak bersepaham. Jadi memang sangat jelas sekali, berbeda sekali ya. Dan kemudian yang saya mengherankan, kok hakim sudah jelas saksi fakta sudah menyatakan Rudi Rusdia yang hadir tersebut menyatakan dia yang terpilih tanggal 2 Februari 2015, tapi nyatanya hakim memutuskan yang terpilih Rudi Demuladi. Itulah kesalahan-kesalahan yang artinya dalam tanda petik mungkin oknum dan sebagainya. Dan kami juga sebetulnya saya juga sudah melakukan pengaduan kepada termasuk ke KY, ke Bawas, dan juga ke Pengadilan Tinggi ya. Di Pengadilan Tinggi kebetulan saya dipanggil untuk memberikan keterangan, di BAP juga di sana ya kan, berita acara pemeriksaan. Dan di situ saya sampaikan di sini kan, di pertanyaan yang ke-13, dari laporan pengaduan saudara, apakah yang menjadi permasalahan? Saya kasih tahu, pertama, jawaban tidak diterima, jawaban saya tidak diterima. Kedua, alamat salah. Ketiga, surat gugatan saya minta tidak pernah diberikan. Saya pernah datangi ke kantor lawan juga nih, ke kantor Oto Hasibuan ya kan, kuasa hukum penggugat, surat gugatan tidak pernah diberikan. Saya minta dikopikan karena saya butuh untuk laporan ke polisi karena ada pemalsuan yang saya minta ke hakim tidak diberikan. Jadi hakim juga tidak memberikan, kan aneh. Itu kan kami kan sebagai tergugat kan punya hak, kami ingin melaporkan, dan saya sudah kasih tahu ada pemalsuan, tapi tetap saja di PN kalah, di PT kalah, di MA kalah ya, seperti itu. Dan yang menariknya, saya juga minta pertolongan Pak Rudi, dan Pak Rudi Rusdia sudah mengirimkan surat bahkan 2 kali ya. Pertama itu tahun 2021 15 Maret kan jelas ini permohonan pembatalan akte notaris nomor 55 tanggal 20 Juni kepada notarisnya, karena beliau merasa tidak pernah berjumpa dituliskan hadir menghadap seperti itu. Dan kemudian juga disurati juga yang kedua pada tahun 2022 ya, 15 Desember menyatakan juga surat kedua permohonan, tapi sampai sekarang juga tidak dibatalkan, padahal dia merasa juga dirugikan karena harus menjadi saksi di PN, harus menjadi saksi di kepolisian. Kemudian Pak Rudi juga telah mengirimkan surat ke majelis hakim ya, diceritakanlah bahwa dia yang terpilih, kan ada fotonya, ada jejak digitalnya, Chairman Akomindo ini adalah Rudi Rusdia, kan jelas tuh yang terpilihnya Rudi Rusdia Ketua Umum, sekjennya Rudi Demuladi dan bendaharanya Soeharto, dan ada jejak digitalnya. Dan Pak Rudi Rusdia itu sudah hadir ya, baik di Pengadilan Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat yang sebelumnya. Ini kan kelihatan beliau hadir dan memberikan keterangan saksi, kan jelas sekali ini. Ada beritanya juga, ada jejak digitalnya. Tapi ya tadi, tetap saja mereka menggunakan dokumen palsu, tetap menang. Kemudian juga di peristiwa 218 sama, Pak Rudi Rusdianya juga telah hadir ya, dan memberikan pernyataan bahwa dia yang terpilih, tapi tetap gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu tetap saya berjuang dan terus berjuang untuk memperoleh keadilan. Bahkan yang sangat menarik adalah di peristiwa pada saat saya dikriminalisasi dan ditahan di Rutan Bantul, disidangkan
sampai sebanyak totalnya 35 kali ya. Itu sangat luar biasa ya. Yang pertama 4 kali, kemudian 31. Dan ini ini putusan asli ya. Saya ambil supaya nggak terlalu tebal. Memang putusan asli dari Pengadilan Negeri Bantul. Di sini kelihatan halaman 27. Perkaranya ini 03 ya, Pitsus ya, di tahun 2017. Di sini jelas ada saksi Hengki Yanto TA di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Banyak ya memberikan keterangan dari halaman 27 sampai 34. Nah, yang menariknya adalah di halaman 33. Di sini kan jelas dikatakan bahwa saksi tahu siapa-siapa orang yang menyediakan dana supaya terdakwa itu saya ya masuk penjara, sehingga saksi Suharto Jono jelas, dan berikutnya adalah dan satunya saksi tidak ingat. Oleh karena itulah saya juga melakukan pengaduan Dumas kepada KPK, tentu diterima karena sudah jelas. Ini surat laporan kepada KPK-nya ya, mungkin sekilas saja, nggak usah terlalu detail, tapi memang benar ada tanggalnya itu di tanggal 13 Desember 2022. Kenapa pengaduan kami itu bisa diterima? Karena sudah jelas pemberinya itu ada dan disampaikan di persidangan. Pemberinya kan jelas. Nanti mungkin dicari siapa penerimanya, tapi jelas bahwa saya juga diputus tidak bersalah karena mereka juga menyatakan di persidangan ada yang menyiapkan dana. Inilah proses-proses hukum yang sangat, dalam tanda petik, sangat ironis sekali. Oleh karena itu saya tetap berjuang untuk menegakkan kebenaran. Dan yang menarik tadi di persidangan minggu yang lalu kan tidak hadir, saya sampaikan kemungkinan tidak hadir, dan saya mempersilahkan pihak tergugat, baik tergugat 1, tergugat 3, itu menghadirkan saksi. Boleh, saya bilang ini seizin saya sebagai penggugat, dipersilakan saudaranya, familinya, karyawannya, silakan. Bahkan saya tadi di ruang sidang menyampaikan kalau Bapak Profesor Dr. Sibuan juga menjadi saksi, silakan, karena akan makin terungkap apa pemalsuan-pemalsuan yang telah terjadi. Namun saya yakin juga tetap tidak dihadirkan karena makin akan terkuak. 2 minggu lagi tadi kebetulan hakimnya sakit, jadi ditunda 2 minggu. Nanti di 2 minggu berikutnya saya juga akan menyampaikan sekali lagi bahwa saya tetap mempersilahkan kalau ada saksi akan hadir, karena tadi akan semakin terbongkar, terkuak pemalsuan-pemalsuan di persidangan perkara Apkomindo. Buat teman-teman di Apkomindo, buat masyarakat luas, tetap berjuang mencari keadilan. Memang di sinilah, di peradilan, di pengadilan lah kita mencari keadilan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya nanti kita selalu menantikan sidang-sidang berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di 2 minggu berikutnya di Pengadilan Jakarta Pusat. Terima kasih.